Kita teruskan pelajaran kita tentang Mi'raj Rohani dari Imam Khomeini yang isinya adalah tentang salat ahli ma'rifat. Jadi salatnya ahli ma'rifat. Mari kita masuk ke screen. Ini adalah terakhir sampai di halaman ini, tanggal 22 Juni yang lalu. Jadi berbicara tentang ramuan makanan rohani kita. Jadi kita punya makanan jasmani, kita juga punya makanan rohani. Kalau makanan jasmani itu harus bergizi, harus punya nutrisi, agar kita bisa sehat, maka begitu juga lah dengan jiwa kita. Kalau di jasmani kita makanannya harus bersih, baru kita bisa sehat, maka begitu juga dengan rohani kita. Makanan rohani juga harus bersih, harus suci, baru kemudian kita bisa sehat. Terakhir pembahasan kita adalah sampai di sini dan kita bahas potong dari sini ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang makanan. Jadi inti pembahasannya di atas ini ya. Memelihara ibadah dari gangguan setan. Ya. Kita baca dari sini. Kendati pun begitu, seorang pesuluk hendaknya tidak berputus asa pada topangan batin dari Allah. Jadi kalau seorang pesuluk, orang yang menempuh perjalanan rohani, satu syarat itu tidak boleh berputus asa. Karena Allah mengatakan, la taqnutu min rahmatillah. Jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Artinya walaupun kita merasa jauh dari Tuhan, merasa bodoh, perasaan itu justru bagus. Yang harus kita lakukan adalah supaya Allah mengajari kita ilmu-ilmu yang kita tidak ketahui, supaya Allah membantu kita mensucikan hati atau batin kita, maka kemudian kita selalu harus bergantung kepadanya. Ya, di sini disebut dengan topangan batin dari Allah. Lantaran putus asa pada rahmat Allah adalah penyebab munculnya sikap acuh tak acuh dan kemalasan yang merupakan salah satu dosa besar. Jadi malas menurut Imam Khomeini adalah salah satu dosa besar. Keikhlasan yang bisa dicapai oleh kalangan manusia biasa saja sesungguhnya merupakan dambaan hati ahli ma'rifat. Jadi kalau ahli ma'rifat, ikhlasnya orang biasa saja. Kita sudah sampaikan bahwa ada ikhlasnya orang biasa dan ada ikhlasnya orang yang luar biasa. Ikhlasnya orang biasa disebut dengan mukhlisin. Sedangkan ikhlasnya orang luar biasa namanya mukhlasin. Oleh sebab itu, para pesuluk mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan. Oleh sebab itu, para pesuluk mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Jadi ini perlu kita catat. Jadi para pesuluk itu yang menempuh jalan rohani untuk kembali kepada Allah. Kalau kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, berarti kita bersaksi atau bersumpah, berjanji kepada Allah untuk menempuh jalan. Karena kita mengatakan inna ilaihi rajiun, kita kembali kepada Allah. Nah, proses kembali kepada Allah yang disengaja itu namanya suluk. Ya. Jadi prosesi kembali kepada Allah yang disengaja, yang dipersiapkan namanya pesuluk. Ya. Jadi para pesuluk mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Jadi di antara kerja keras kita sebagai pesuluk adalah membebaskan seluruh pengetahuan. Kita sudah punya pengetahuan, tetapi membebaskan pengetahuan kita dari intervensi setan. Apa maksudnya? Kalau kita berpengetahuan dan merasa saya mengetahuinya, nah berarti setan masuk di sana. Ya. Karena hakikatnya kita tidak punya pengetahuan. Yang punya pengetahuan itu Allah. Diberikan kepada kita melalui alam atau langsung memberikan kepada kita melalui alam namanya ilmu husuli, memberikan langsung kepada kita namanya ilmu huduri. Ya, jadi
Kalau kita sudah merasa lebih tahu, itu sudah berarti pengetahuan kita menjadi terintervensi oleh setan. Maka pesuluk mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Misalnya dengan pengetahuan kita ingin dapatkan dunia yang mewah, nah itu namanya nafsu yang keji. Jadi pengetahuan itu tidak boleh punya cita-cita seperti itu. Apa sebabnya? Karena pengetahuan adalah cita-citanya adalah menyatu dengan Tuhan. Jadi pengetahuan itulah yang membuat pemilik pengetahuan bisa menyatu dengan Tuhan. Makanya itu disebut dengan ma'rifatullah. Harusnya seluruh pengetahuan kita adalah dalam rangka ma'rifatullah. Dalam Al-Quran berkali-kali dikatakan bahwa perahu-perahu yang berlayar di lautan saja pun bisa menjadi tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka yang pengetahuannya mengantarkannya kepada Tuhan. Jadi para pesuluk mestilah bersungguh-sungguh membebaskan seluruh pengetahuan dan ibadahnya dari intervensi setan dan nafsunya yang keji. Betapapun mahal harga yang harus dia bayar. Jadi betapapun mahal harga yang harus dia bayar. Dia harus mencermati setiap gerakan batin. Jadi dia harus mencermati setiap gerakan batin. Dan santapan rohaninya. Jadi setiap berdasarkan penjelasan Imam Khomeini ini, kita sebagai pesuluk harus mencermati setiap gerakan batin dan santapan rohani kita. Jangan sekali-kali lengah dari tipuan diri, tipuan setan, perangkap-perangkap nafsu amarah dan iblis. Jangan sampai kita lengah dari situ. Patutlah baginya untuk berburuk sangka yang sebenar-benarnya pada gerak-gerik dan tingkah lakunya sendiri. Jadi pada tingkah laku kita sendiri. Ini disebut dengan muhasabah. Sekali-kali jangan membiarkan dirinya terbuai oleh setan. Jadi sekali-sekali jangan biarkan dia terbuai oleh setan. Betapapun kecil. Kalau yang sekecil apapun kita biarkan, lama-kelamaan menjadi besar. Itulah sebabnya agama ini menganut asas mencegah daripada mengobati. Bersifat preventif, bukan bersifat kuratif, kuratif. Jadi bersifat mencegah. Contohnya misalnya, kalau ada minuman yang bisa memabukkan, maka meminum sedikit apapun tetap haram. Tidak bisa kita katakan nanti haram kalau mabuk. Tidak seperti itu. Kenapa? Karena agama bersifat preventif, mencegah. Ya, kalau kita mengatakan nanti haram kalau mabuk, nah berarti agama tidak mencegah. Kita bisa minum nanti selama tidak mabuk ya tidak apa-apa. Nah, agama tidak boleh seperti itu. Sama misalnya dengan mencuri. Tidak boleh kata-katakan nanti disebut mencuri kalau banyak, kalau sedikit tidak mencuri. Jadi sesedikit apapun yang kita ambil tanpa sepengetahuan orangnya namanya mencuri. Ya. Jadi patutlah baginya untuk berburuk sangka yang sebesar-besarnya, yang sebenar-benarnya pada gerak-gerik dan tingkah laku dirinya. Sekali-kali jangan membiarkan dirinya terbuai oleh setan, betapapun kecilnya. Mengingat sedikit saja ia toleran terhadap setan, maka ia akan dikalahkannya dan digiringnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Contohnya begini Pak sekalian. Kalau ada orang yang misalnya membunuh, apalagi kemudian setelah membunuh melakukan kekerasan terhadap mayat, misalnya membakar, atau motong-motong atau mutilasi namanya, itu rata-rata sebetulnya tidak diniatkan. Bahkan membunuh pun tidak diniatkan. Tapi karena memberikan celah sedikit, maka bisa masuk ke sana. Contohnya misalnya dia mencuri. Nah, begitu dia mencuri, tiba-tiba ketahuan sama yang punya rumah. Maka dia bingung dan panik. Akhirnya kemudian yang punya rumah dibunuhnya. Setelah kemudian punya rumah dibunuhnya, bingung lagi. Bagaimana caranya supaya tidak ketahuan? Akhirnya mayatnya misalnya dibakar atau dimutilasi. Begitulah seterusnya. Jadi sebetulnya begitu diberikan toleransi sedikit saja,
maka keburukan itu bisa menjadi masuk banyak. Seperti perahu misalnya, tanda perahu besar. Perahu besar kan berarti kalau masuk air sampai satu tangki kereta atau mobil kan tidak berarti. Tapi selama bocorannya perahu itu tidak ditutup secepatnya, dia akan masuk air dan lama-kelamaan akan tenggelam, walaupun kecil. Jadi walaupun kecil itu lubangnya atau kebocorannya, tapi karena tidak ditutup, maka air akan masuk terus-menerus dari lubang itu. Airnya lama-kelamaan juga akan menjadi tinggi dan banyak di dalam perahu itu. Jadi jangan pernah memberikan toleransi sedikit apapun juga. Ya. Jadi mengingat sedikit saja ia toleran terhadapnya, maka ia akan dikalahkannya dan digiringnya kepada kehancuran dan kebinasaan. Jadi sebab itulah sedikit saja kita tidak kasih toleran. Sekarang kita lanjut, waspadalah. Ya. Bila santapan rohani tidak bersih dari intervensi setan, jadi bila santapan rohani tidak bersih dari intervensi setan, ya, dan terdapat tangan-tangan setan yang ikut meramunya, ya, maka ia bukan hanya tidak akan menyehatkan roh dan kalbunya, dan tidak dapat mengantarkannya kepada kesempurnaan yang sesuai baginya, bahkan pula semua santapan itu akan menumbuhkan cacat yang berbahaya bagi jiwanya. Ya. Jadi dengan demikian benar-benar harus sebersih-bersihnya. Jadi waspadalah nih. Bila santapan rohani tidak bersih, ya, diwaspadalah. Ya. Bila santapan rohani tidak bersih dari intervensi setan, ya, dan terdapat tangan-tangan setan yang ikut meramunya, ya. Bila santapan rohani tidak bersih, ya inilah menunjukkan bahwa ini persoalan rohani itu harus bersih. Dan bersihnya itu seperti dikatakan dalam Al-Quran, ya apabila adabnya dipenuhi. Karena kalau rohani kan adabnya. Ya beda kalau tubuh yang namanya bersih atau kotornya tubuh itu kan ada lumpur, ada tanah, ada ada oli di sana, nah itu baru dikatakan kotor. Tapi kalau dalam jiwa, ya, apa yang disebut dengan kotor, apa yang disebut dengan bersih dalam jiwa? Ya, paling awam bersih dalam jiwa itu apabila tidak ada intervensi sedikit apapun, itu baru dikatakan bersih. Karena intervensi setan itu ya saya mengatakan, saya memang pintar, saya memang ini dan sebagainya. Nah itu perasaan-perasaan seperti itu sebetulnya adalah intervensi setan, tangan-tangan setan, ya ikut meramu makanan rohani kita tadinya. Contohnya kita misalnya menulis dan bagus, nanti dibaca orang bagus tulisan, nanti muncul setan memuji-muji kita sehingga kita sendiri si penulis memuji-muji dirinya. Nah itu tanpa dirasakan bahwa dia sudah terbawa oleh tangan-tangan setan. Ya. Jadi kita ulangi, waspadalah bila santapan rohani tidak bersih dari intervensi setan dan terdapat tangan-tangan setan yang ikut meramunya, maka ia bukan hanya tidak akan menyehatkan roh dan kalbunya dan tidak dapat mengantarkannya kepada kesempurnaan yang sesuai baginya, bahkan pula ini. Jadi ini yang paling inti, ini yang paling berbahaya. Ya. Jadi bahkan pula ya. Bahkan pula semua santapan itu akan menumbuhkan cacat yang berbahaya baginya. Ya. Karena intinya jiwa kita itu kan adalah bersih dalam pengertian tidak ada yang diaku, tidak ada yang dipuji selain daripada Allah. Kalau masih ada yang kita aku, yang kita puji selain daripada Allah, nah itu adalah cacat. Dan itu berbahaya. Karena kita lihat petaka-petaka atau penderitaan manusia itu muncul dari sana. Siapapun. Ya. Petaka manusia muncul dari sana. Penderitaan manusia muncul dari sana. Ya. Mungkin saja kemudian ia akan terlempar jatuh ke tingkatan setan. Jadi sangat memungkinkan kita. Orang-orang tadinya kelihatannya mulia, tiba-tiba menjadi kehilangan kemuliaannya, karena tiba-tiba melakukan perbuatan yang menurut kita tidak sangat pantas dilakukan. Ya. Jadi akhirnya kemudian terjatuh ke tingkatan setan.
Inilah yang dimaksud Tuhan di dalam surat At-Tin, ya. Coba kita lihat di sini. Surat At-Tin, ya. Surat At-Tin, ya. Jadi Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, At-Tin wa zaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Wa turi sinin, dan bukit Sinai, ya. Nah, kita ingin bahas yang ini nih, ya. Wa hadzal baladil amin. Nah, tiba-tiba laqad, sungguh, khalaqna, kami telah menciptakan al-insan, manusia itu, fi ahsani taqwim, pada sebaik-baik bentuk. Kami ciptakan manusia fi ahsani taqwim, sebaik-baik makhluk lah. Taqwim itu sebetulnya bisa bermakna postur, sebaik-baik postur lahir batin. Karena postur kita itu satu-satunya hewan, jenis hewan kan kita, yang bisa berdiri tegak dan berjalan dengan baik. Tidak ada seperti kita. Ada seperti kita yang bisa berdiri, tapi sesaat saja, habis itu berjalan dengan kaki 4 atau kaki 2 lagi. Kaki 2 lamparnya tidak tegak, seperti ayam kan kaki 2 tapi tidak tegak. Kita adalah bisa tegak. Takwim itu dari kata qama yakum, berdiri tegak. Bisa juga bermakna sempurna sehingga bisa menempuh jalan mustaqim, siratal mustaqim. Ya. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya rupa. Ya. Dalam sebaik-baiknya bentuk, yaitu ada kombinasi antara zahir dan batin. Dan ini tidak ada pada hewan-hewan lain. Iblis ada rohaninya tapi tidak punya jasmaninya. Kalau kita ada kombinasi antara jasmani dan rohani, ya. Karena ada kombinasi jasmani dengan rohani, maka diperintahkan sholat. Sholat itu ada gerakannya, dan gerakannya adalah jasmani. Ya. Tapi tujuan sholat apa? Lidzikri. Lidzikri itu adalah jiwa. Jadi sholat adalah pertemuan sempurna antara jasmani dan rohani. Jadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, tsumma, ya, kemudian tsumma radadnahu, ada yang kami kembalikan asfala safilin, kepada tempat yang serendah-rendahnya. Kita artikan begitu, ya. Radadnahu asfala, asfala itu yang paling rendah, safilin dari yang rendah, ya. Jadi dia adalah yang paling rendah dari yang rendah. Jadi paling rendahnya rendah, paling bawahnya bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin, kemudian kami turunkan ke tempat yang paling rendah. Jadi orang aslinya dari atas, ahsanu taqwim, dalam perjalanan hidupnya banyak memilih turun ke bawah, ya. Sehingga berada di tempat yang paling rendah. Tempat yang paling rendah inilah tempatnya nerakanya, para ahli neraka nanti di akhirat. Karena dalam Al-Quran dikatakan bahwa penghuni neraka nantinya itu ditempatkan di tempat yang disebut dengan fidarqil asfali, asfal minan nar, di kerak neraka yang paling rendah, ya. Jadi kami akan menempatkannya fi asfalil, ke tempat yang paling rendah daripada neraka. Nah, jadi Allah mengatakan summa radadnahu asfala safilin. Untungnya ada di sini, illa, ada kecualinya. Illa alladzina amanu, kecuali orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Jadi illa alladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh, ya. Jadi artinya ini semua rata-rata orang jatuh ke bawah, kecuali, ya, kalau dia beriman dan beramal saleh tidak jatuh ke bawah, ke atas. Nah, kita lihat pernah sampaikan bahwa amanu ini adalah bersifat eksoteris, amal saleh ini adalah eksoteris. Ini adalah batinnya, ini adalah zohirnya. Jadi harus kombinasi sempurna antara batin dan zohir, baru kemudian bisa dikatakan kecuali, pengecualian. Dikecualikan dari mana ya tentu? Dikecualikan dari berbagai macam hal yang buruk, ya. Terutama misalnya tidak adanya safar atau tidak bergerak menuju kepada yang tunggal. Karena kan tadi ini sempurna, ya. Yang tadi kita sempurna, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim,
tapi kemudian ada yang kami turunkan ke tempat yang paling rendah. Startnya dari tempat yang paling rendah, illa kecuali. Jadi ada orang yang tidak dikembalikan ke tempat yang rendah. Kami kembalikan ke tempat yang paling serendahnya tempat, ataukah tempat yang paling rendah, ya. Kecuali ya tidak akan diturunkan siapa? Alladzina amanu, orang-orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal saleh. Maka Allah mengatakan, falahum, bagi mereka adalah ajrun ghairu mamnun. Mereka mendapatkan pahala yang tak putus-putusnya. Illa alladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Maka bagi mereka ada ajar yang tidak terputus-putus. Ini ghairu mamnun. Kenapa kira-kira ghairu mamnun? Karena dia memanfaatkan jiwanya yang bukan merupakan ruang waktu. Karena jiwa manusia bukan ruang waktu, tentu tidak terikat oleh waktu. Maka aktivitasnya disebut dengan ghairu mamnun. Tidak pernah terputus. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Jadi yang dikecualikan ini. Selain daripada itu, dia akan jatuh ke bawah. Tsumma radadnahu asfala safilin. Kita teruskan. Jadi itu disebut dengan tadi cacat, ya. Bahkan pula semua tanda-tanda itu akan menumbuhkan cacat yang berbahaya. Dan yang tidak cacat tadi ataukah yang bergerak menuju kepada kesempurnaan adalah illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati. Illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati falahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang beriman, beramal saleh, maka bagi mereka itu iman dan beramal saleh, ajrun, mendapatkan imbalan ghair yang tidak mamnun, terputus-putus, terus menerus abadi. Falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Maka fama yukadzibuka, apakah mendustakan kamu ba'du biddin, setelah hari pembalasan? Alaihissallahu bihakamil hakim, dan Allah adalah sebijak-bijaknya orang bijak. Nah, jadi ini adalah surat At-Tin. Kita balik lagi ke sini. Jadi kita dikecualikan dengan iman dan amal soleh. Bahkan pula semua santapan itu akan menumbuhkan cacat yang berbahaya bagi dirinya, bagi kita. Seperti contohnya, kita didengarkan di Indonesia hari ini, di sebuah tempat di Jawa Barat, ditemukan di jembatan orang yang sengaja menggantung dirinya, gantung diri. Ya, laki-laki. Umurnya masih mungkin kepala 2 atau kepala 3. Tapi dia bunuh diri. Nah, kalau kita pikir-pikir, betapa banyak orang yang tidak ingin mati sehingga kemudian berobat sampai ke berbagai tempat. Berobat ke luar negeri, membayar begitu mahal, meninggalkan keluarganya. Supaya apa? Supaya dia hidup. Tapi ada orang yang hidup tapi membiarkan kehidupannya untuk mati, misalnya tadi bunuh diri. Nah, ini kan ironi sebetulnya, karena banyak orang yang ingin sehat, ingin sembuh, ingin hidup, sampai berobat kemana-mana dengan jumlah yang banyak, kosnya, biayanya, tapi ada orang yang justru sehat walafiat tapi bunuh diri, kan gitu. Ya. Mungkin saja kemudian ia akan terlempar jatuh ke tingkatan setan. Bahkan bisa saja jatuh ke tingkatan setan. Ya. Tingkatan setan. Binatang-binatang buas, ya, dan hewan melata, setania, sabuaya, dan kemudian hewan melata. Ya. Kita sebut saja dengan haiwania. Ini subuia, ini adalah haiwania. Ya. Tingkatan setan ini, setania, sabuia, terus kemudian ini adalah haiwania. Ya. Jadi bisa. Itulah konsekuensi daripada cacat. Jadi cacat itu bisa mengantarkan orang menjadi, ya, seperti hewan buas, ya, dan hewan-hewan melata. Nah, kalau begini kalau begini adanya apa yang terjadi? Alih-alih menjadi modal, alih-alih menjadi modal bagi kesempurnaan manusiawinya, dan perantara menuju tingkatan yang tinggi, semua itu bahkan bisa menghasilkan dampak yang terbalik dan menjatuhkan manusia ke dalam lembah kemalangan yang gelap. Jadi bisa. Ya.
kita ulangi lagi. Jadi intinya itu kita semuanya adalah sempurna secara fitrah, ya. Maka dikatakan kesempurnaan manusiawi. Ya. Nah, untuk menyempurnakan jiwa kita itu kan, kemanusiaan kita kan butuh role model yang kita bicarakan tadi. Role modelnya itu adalah nabi, karena mereka yang telah berhasil, rasul, para imam, mereka berhasil. Maka mereka harusnya role model kita dalam rangka menghilangkan cacat ini. Ya. Nah, kalau tidak, maka kita kemudian bisa terlempar dan bisa masuk ke dalam tingkatan setan, masuk ke dalam binatang-binatang buas, dan bisa menjadi hewania. Nah, jadi paling rendah hewania, kemudian bisa menjadi binatang buas, membunuh. Tingkatan setan adalah menipu. Ya, seperti itu. Semuanya itu bisa terjadi apabila atau manakala kita membiarkan cacat jiwa ini tetap ada. Makanya dikatakan berbahaya baginya. Makanya salah satu tugas kita, salah satu yang menyebabkan kita belajar, tentang belajar Al-Quran setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat itu adalah sebetulnya agar kita tidak tertipu oleh setan, sehingga kita tidak cacat secara rohani. Karena kalau kita bisa lihat, kalau semuanya orang kita bisa melihat jiwanya orang lain, ya, banyak orang lain itu sebetulnya yang kita sangka baik, tapi ternyata tidak bagus. Seandainya kita bisa lihat, cuma kan tidak, sayangnya kita tidak bisa lihat. Artinya kalau kita bisa lihat, kita akan melihat bahwa di sana yang bersarang di jiwanya adalah setan. Yang bersarang di jiwanya adalah hewan-hewan buas, atau minimal adalah hewan. Jadi alih-alih menjadi modal bagi kesempurnaan manusiawi dan perantara menuju tingkatan-tingkatan yang tinggi, semua itu bahkan bisa menghasilkan dampak yang terbalik dan menjatuhkan manusia ke dalam lembah kemalangan yang gelap gulita ini. Jadi semua itu malah bisa menghasilkan dampak yang terbalik dan menjatuhkan manusia ke dalam lembah kemalangan yang gelap gulita, yang disebut dengan ad-dallin, sesat, tidak bisa lagi menemukan jalan yang benar. Ya. Jadi alih-alih menjadi modal bagi kesempurnaan ini, karena tadi cacat lawannya kesempurnaan, dan perantara menuju tingkatan tinggi, bahkan yang terjadi adalah semua itu bisa justru menghasilkan dampak yang terbalik dari harapan tadi. Jadi alih-alih kita menjadi manusia sempurna, kita menjadi manusia cacat. Ya. Alih-alih menjadikan Nabi dan Rasul sebagai role model, yang kita jadikan role model adalah setan dan saudara-saudaranya, tanpa kita rasakan. Jadi katakan semua itu malah bisa menghasilkan dampak yang terbalik dan menjatuhkan manusia ke dalam lembah kemalangan yang gelap gulita. Ketika kita masuk perangkap lembah kemalangan yang gelap gulita, maka kemudian kita tidak bisa berbuat banyak. Yang ada hanya menghabiskan waktu dengan berkeluh kesah, mengeluh dan mengeluh. Ya. Kenapa? Karena mengeluh sendiri adalah gelap gulita. Dia tidak bisa menemukan jalan keluar. Itu namanya gulita, gelap gulita. Ya. Begitulah keadaan yang kita saksikan pada sebagian ahli ma'rifat yang melulu berkutat pada terminologi dan wacana. Jadi yang bisa melanggar tadi yang di atas ini, kaidah yang di atas itu sudah terperangkap di dalam lingkaran setan. Ya, yang seperti itu bukan hanya orang awam, bukan hanya orang yang tidak beraktivitas mencari Tuhan secara sempurna, tapi bahkan ada yang sudah mencapai ahli ma'rifat ini. Begitulah keadaan yang kita saksikan pada sebagian ahli ma'rifat. Ini sebagian, karena tidak semuanya. Imam Khomeini menghindari generalisasi, maka dikatakan sebagian. Sebagian ahli ma'rifatnya. Ini adalah sebagian ahli ma'rifat. Jadi begitulah keadaan yang kita saksikan pada sebagian ahli ma'rifat, ya, yang melulu berkutat pada terminologi dan wacana ini. Berkutat pada terminologi dan wacana. Ya. Jadi tidak pernah melakukan riyadhah dalam dirinya, lalu kemudian muncul sebagai manusia yang memberikan manfaat terhadap lingkungan di sekitarnya.
Apa sebabnya? Karena mereka hanya berkutat pada terminologi. Jadi yang diperdebatkan itu terminologi, istilah-istilah, wacana, pembicaraan. Jadi yang kita habiskan waktu di situ. Ini yang dikatakan Imam Khomeini. Jadi begitulah keadaan yang kita saksikan pada sebagian ahli ma'rifat yang melulu berkutat pada terminologi dan wacana. Jadi kelihatannya ahli ma'rifat, tetapi dia juga bisa terjebak di sana, Bapak Ibu Mas sekalian. Ahli ma'rifat. Ahli ma'rifat kan berarti adalah ahli yang memiliki memiliki kebajikan yang banyak. Karena kan tadi hikmah itu diartikan dengan kemakrifatan. Ya. Mereka menyelami terminologi dan wacana. Jadi ini, mereka menyelami terminologi ini dan wacana, ya. Ma'rifat yang justru pada gilirannya menggiring mereka kepada kesesatan. Nah, ini dia. Kalau sudah seperti itu ya sudah seperti benang kusut. Sudah susah mencari awal dan akhirnya. Susah mencari awal dan akhirnya. Sudah menjadi besar benang kusut, namanya tersesat. Ya. Diulangi lagi. Jadi mereka kan banyak orang di kita hanya berkutat masalah terminologi saja, ya. Mereka hanya bicara tentang terminologi. Terminologi ini adalah istilah. Terma, ingat kata terma, ya. Terminologi, ya, dan wacana. Nah, mereka menyelami terminologi dan wacana ini, wacana. Ma'rifat yang justru pada gilirannya menggiring mereka pada kesesatan. Aslinya orang yang memperdalam, menyelam ke dalam makna yang dikandung oleh terminologi tersebut, ke dalam makna wacana yang sedang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, ya kalau dia menyelami itu wacana ma'rifat seperti itu, maka pada gilirannya kalau tidak bisa membersihkan dirinya, dia hanya bisa menjadi sesat, ketersesatan. Ya. Kesesatan. Jadi banyak orang, terutama dalam dunia keilmuan, jemaah sekalian, hanya berdiskusi seperti kusir kuda. Hanya membicarakan terminologinya saja, hanya bicarakan tentang wacana yang dimunculkan. Ya. Akhirnya kemudian berkutat di situ terus-menerus, sehingga kemudian hilang kesempatannya untuk memahami hakikat kehidupan ini. Kalbu mereka jadi terpuruk dan batin mereka tergelapkan. Ya, jadi kalbu dalam Al-Quran ya kalb. Ya. Kemudian batin ini sebetulnya dari kata batin ataukah perut juga adalah butun. Seperti tadi yang kita baca tadi sore, walladzi akhrajakum min butuni, ya. Min butuni ummahatikum, perut. Ke dalam perut itu kan ada rahasia, yaitu bagaimana manusia tercipta di sana itu rahasia. Itu disebut dengan batin, butun. Ya. Di kalbu mereka jadi terpuruk dan batin mereka tergelapkan. Di kalbunya menjadi terpuruk. Nah, orang yang kalbunya terpuruk, ya, kemudian batinnya tergelapkan, nah di titik itulah. Di dalam kondisi seperti itulah orang biasa bunuh diri. Ya. Tanpa mereka sadari kalau mereka itu sedang melakukan dosa besar. Jadi kalbu mereka jadi terpuruk dan batin mereka tergelapkan. Batin kan aslinya harusnya terang. Kenapa? Di dalam batin kita tidak ada siapa-siapa kecuali Allah. Allah sendiri simbolkan dengan cahaya. Maka harusnya orang seperti ini batinnya atau hatinya bercahaya. Batinnya sudah lepas daripada sifat gelap atau kegelapan, tergelapkan. Jadi kita teruskan kalbu mereka jadi terpuruk dan batin mereka tergelapkan. Keterlibatan mereka dalam wacana-wacana ma'rifat ini malah memperkuat keakuan dan egoisme mereka belakangan ini. Kata-kata ini harus kita kasih label dulu. Ya. Keterlibatan mereka dalam wacana ini. Keterlibatan mereka dalam wacana ma'rifat ini malah memperkuat keakuan dan egoisme mereka belaka, ya.
Jadi keterlibatan mereka dalam wacana ma'rifat ini malah memperkuat keakuan. Jadi kalau kita berwacana tentang terminologi, setiap kita berbicara menyebutkan terma-terma yang begitu canggih, yang orang awam susah memahaminya, seakan-akan kita menjadi hebat, pintar. Itu disebut dengan keakuan dan egoisme. Jadi sering sekali kalau kita menyampaikan istilah-istilah yang belum diketahui awam, maka kemudian kita menganggap diri hebat. Padahal sebetulnya yang disebut hebat itu apabila seluruh pembicaraannya diketahui oleh orang awam. Nah, kalau ini enggak, terbalik, hanya orang pintar saja, itu pun terbatas. Ya. Jadi sebatas. Kenapa? Karena para ahli-ahli itu, pakar-pakar atau ekspor-ekspor itu juga terjebak di dalam keakuan dan egoisme. Ya. Keakuan dan egoisme ini yang kemudian disebut dengan istilah apa namanya, yang disebut dengan narsisme. Ya. Jadi dan itu disebut dengan togo juga. Kalau bahasa Arabnya togo. Keterlibatan mereka dalam wacana-wacana ma'rifat ini malah memperkuat keakuan dan egoisme mereka belaka. Akhirnya lahirlah dari mereka pengakuan-pengakuan yang tidak layak. Pengakuan-pengakuan, ngaku-ngaku, ya, mengaku dirinya paling hebat, paling pintar, dan seterusnya. Jadi akhirnya kemudian lahirlah dari mereka pengakuan-pengakuan yang sebetulnya tidak layak, ya, atau celoteh-celotehan yang tidak pantas, ya. Habis waktu di situ dari pagi sampai malam atau dari awal malam sampai tengah malam, begadang hanya mendiskusikan hal yang sifatnya terminologi dan wacana saja. Karena cuma sekalian hakikatnya kalau orang itu pesuluk, pejalan rohani, ya tidak terlalu banyak memperkarakan masalah, dia ikuti saja jalannya terus. Ya. Dia juga bertanya kalau ada masalah, tapi tidak setiap saat. Ya. Akhirnya lahirlah dari mereka pengakuan-pengakuan yang tidak layak atau celotehan-celotehan yang tidak pantas. Demikian juga kita saksikan sebagian orang yang riadoh dan kesibukan mereka untuk menyucikan jiwa malah memperkeruh kalbu dan mempergelap hati batin mereka. Jadi ada kalau di atas tadi ahli ma'rifat, ini adalah pesuluk malah ini. Jika kita saksikan sebagian orang yang melakukan riadoh, ya, dan itu latihan-latihan rohani. Sebagian orang yang melakukan riadah ini, sebagian orang yang melakukan riadah dan kesibukan mereka untuk menyucikan jiwa malah memperkeruh kalbu ini, malah memperkeruh kalbu dan mempergelap hati batin mereka. Jadi ada seperti ini. Nah, jadi kita ulangi lagi karena ini menarik juga sekalian. Ini paragraf ini perlu kita ingat. Yaitu keterlibatan mereka dalam wacana-wacana ma'rifat ini. Jadi ingat, hanya wacana saja, wacana doang. Keterlibatan mereka dalam wacana-wacana ma'rifat ini malah memperkuat keakuan dan egoisme mereka. Ya, memperkuat keakuan dan egoisme belaka mereka. Akhirnya, ujungnya, lahirlah dari mereka pengakuan. Ya, kalau pengakuan itu kita mengaku yang tidak layak, karena sedikit-sedikit aku. Ya. Atau celotehan yang tidak pantas. Celoteh atau mengomel-ngomel yang tidak jelas. Demikian juga kita saksikan bahwa ada sebagian orang yang riadoh. Jadi yang pertama ini tadi menempuh perjalanan, bahkan ada juga orang sudah sampai pada tingkat riadoh. Dan kelihatan kalau kesibukan mereka untuk mensucikan jiwa. Tetapi hasilnya justru memperkeruh kalbu dan mempergelap batin. Tentu ini adalah konsekuensi daripada tadi di atas keakuan-keakuan itu. Ya. Karena menonjolkan keakuan ini, pengakuan, kita tidak saya keakuan, ya, dan celoteh-celoteh yang tidak pantas pada akhirnya. Ya, kemudian kalbu mereka menjadi keruh dan mata batin mereka menjadi gelap. Justru semakin mempergelap batin mereka,
memperkeruh kalbu mereka. Nah, disitulah kita lihat hubungan positif antara batin dan zahir. Dalam pengertian ini adalah kalbu, hati. Ya. Semua ini karena mereka tidak memelihara dengan cermat suluk maknawi. Ya. Jadi semua ini karena mereka tidak memelihara dengan cermat suluk maknawi ilahi mereka, serta tidak berhati-hati dalam melakukan hijrah mereka menuju Allah SWT. Nah, hijrah menuju Allah tadi adalah masih tingkatan pertama. Ya. Karena dari makhluk menuju kepada Allah, kan itu pembahasannya tadi sore. Jadi kita ulangi, semua ini karena mereka tidak memelihara dengan cermat suluk maknawi ilahi. Suluk perjalanan mencari makna-makna. Namanya suluk maknawi ilahi yang bisa diukur berdasarkan dengan kitab suci yang ada. Ada Taurat, ada Injil, dan ada Al-Quran. Semua ini karena mereka tidak memelihara dengan cermat suluk maknawi ilahi mereka, serta tidak berhati-hati dalam melakukan hijrah menuju kepada Allah SWT. Ya. Jadi andalan kita bagi orang yang kotor, yang cacat seperti ini adalah bagaimana caranya kita bisa diikutkan ya, dalam hijrah ini menuju kepada Allah. Jadi bagaimana caranya kita bisa diikutkan, diikutkan dalam melakukan hijrah menuju kepada Allah SWT. Ya. Jadi tidak semua jenis hijrah. Dan biasanya hal ini dimulai dari suluk dan latihan keilmuan mereka. Jadi mulai daripada suluk. Nah, suluk itu menempuh perjalanan. Dan latihan keilmuan mereka di maqam pertama, yang terintervensi oleh setan dan nafsu. Ini terintervensi oleh setan. Terintervensi oleh setan ini dan nafsu. Sehingga pada hakikatnya ya mereka cuma menuju kepada setan dan nafsu. Jadi artinya dalam kehidupan jiwa kita orientasinya tanpa kita sadari adalah setan dan nafsu. Setan itu adalah bisikan-bisikan halus dalam jiwa kita untuk melakukan kejahatan dan keburukan. Dan yang kedua adalah nafsu, adalah bisikan-bisikan dalam diri kita untuk lebih mendahulukan nafsu kita daripada Allah, daripada Allah SWT dan Rasulnya. Jadi nafsu. Ya. Pada hakikatnya mereka cuma menuju kepada setan dan nafsu, bukan menuju kepada Allah. Harusnya kan tadi di atas ini, menuju kepada Allah. Melakukan hijrah, mereka menuju kepada Allah. Yang terjadi adalah justru mereka cuma menuju kepada setan ini. Mereka hanya menuju kepada setan dan nafsu. Tentu kita berlindung kepada Allah dari sifat seperti ini. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma na'udzubillah min dzalik. Ya. Kita juga menyaksikan adanya sebagian pelajar ilmu tradisional. Jadi tadi yang di atas ini orang berpengetahuan. Nah sekarang ini adalah bagi mereka-mereka yang belajar ilmu tradisional, artinya apa? Belajar di pesantren kalau bahasa kitanya. Jadi kita juga menyaksikan adanya sebagian pelajar ilmu-ilmu tradisional keagamaan. Jadi kita juga menyaksikan adanya sebagian pelajar ilmu tradisional keagamaan yang ilmu mereka justru memberikan pengaruh buruk dan menambah kebejatan akhlak mereka. Jadi ada yang seperti ini berdasarkan kata Imam ini. Ada hanya sebagian pelajar nih. Jadi sudah masuk kategori pelajar ya. Ini adalah sudah masuk kategori pelajar ya. Pelajar ilmu-ilmu tradisional keagamaan. Ya. Kalau ilmu-ilmu tradisional keagamaan kan bisa di pesantren ya. Yang ilmu mereka justru memberikan pengaruh buruk. Jadi aslinya ilmu ini kan mendatangkan kebajikan, tapi yang terjadi di sini karena mereka tidak peduli, mereka justru memberikan pengaruh buruk dan menambah kebejatan akhlak mereka. Justru memberikan pengaruh buruk dan menambah kebejatan akhlak mereka. Ilmu yang semestinya membawa mereka kepada kejayaan dan keselamatan, malah membawa mereka kepada kehancuran, kebodohan,
ria, dan pamer kehebatan. Jadi ini. Ya, jadi ini. Ilmu semestinya membawa mereka kepada kejayaan dan keselamatan. Ya, yang terjadi adalah justru ini, malah membawa mereka kepada kehancuran, kebodohan, ria, dan pamer kehebatan. Karena sebetulnya kita tidak boleh mengikuti jalan ini, ya, membawa mereka kepada kehancuran, pamer, ya, pamer kehebatan dengan selalu menyebut dirinya, ya, itu tidak boleh. Jadi makanya kita diberikan ujian-ujian itu supaya jangan sampai kita terjerumus ke sana. Ujian itu supaya kita melatih diri, riyadhah kalau bahasanya dari di atas. Jadi bisa membawa kepada kehancuran. Jadi ilmu bisa membawa kepada kehancuran, kebodohan, ria, dan pamer kehebatan. Jadi ini kita sampaikan bahwa ini adalah kaitannya dengan ini, ya, ini adalah ilmu. Nah, ilmu ini semestinya membawa mereka kejayaan. Kita lihat bangsa-bangsa yang berjaya itu adalah yang juga tinggi tingkat keselamatannya adalah mereka yang ya ilmunya ya mendatangkan manfaat, bukan sebaliknya. Ya. Jadi ilmu yang semestinya membawa mereka kepada keniscayaan, kepada kejayaan dan keselamatan, malah membawa mereka kepada kehancuran. Ini adalah kebalikan tadi dari atas. Kehancuran, kebodohan, ria, dan pamer kehebatan. Maka orang yang seperti ini kalau tidak berisi, begitu bergabung dengan sesamanya atau dengan orang lain, biasanya pasti yang pertama dilakukan adalah memuji-muji dirinya, sekolahnya, kuliahnya. Ya, baru setelah itu kemudian membawa mereka kepada kehancuran dan lahirlah kebodohan. Ya, lahirlah ria. Ini ria. Dengan dilihat saja. Dan pamer kehebatan. Ya, memamerkan kehebatannya. Nah, jadi ini semuanya jemaah sekalian sering sekali terjadi di kita, di tengah-tengah masyarakat. Ya. Apalagi kalau di masyarakat itu semakin banyak orang biasa yang dia itu semakin suka karena bakal ada banyak orang berikan tepuk tangan kepadanya. Demikian juga halnya dengan sejumlah ahli ibadah dan amal yang secara rutin membiasakan diri untuk menerapkan adab dan menjalankan sunnah. Jadi demikian juga halnya, artinya bisa juga seperti di atas, kalau tadi ilmunya. Ini demikian juga halnya dengan sejumlah ahli ibadah, ya ahli ibadah. Dalam mencapai derajat ahli ibadah. Ya. Ini ahli ibadah. Dan amal, ahli ibadah dan amal. Ya. Sudah halnya dengan sejumlah ahli ibadah dan amal yang secara rutin membiasakan diri untuk menerapkan adab dan menjalankan. Artinya di dalam tradisi ilmu tradisional mereka pun diajarkan bagaimana caranya menerapkan adab dan menjalankan sunnah. Ya. Ada juga sekelompok orang yang alih-alih, ya. Alih-alih artinya buru-buru. Ya. Ibadah mereka menjadi modal perbaikan keadaan dan penyucian jiwa. Ya. Malah menyebabkan pengeruhan dan penghitaman kalbu. Di kata-kata malah ini berarti sebaliknya. Ya. Ini malah menyebabkan pengeruhan. Pengeruh itu memperkeruh dan penghitaman kalbu. Sehingga timbul sifat ujub. Nah, muncul nanti di sini ujub. Ya. Apa itu ujub? Terkagum-kagum pada diri sendiri, takjub pada diri sendiri, ujub namanya. Jadi suka terkagum-kagum pada dirinya, prestasinya itu ujub. Ya. Ujub itu sama dengan kata takjub. Ya. Asal kata yang maksudnya takabur, congkak, dan perasaan kabur pada hamba-hamba Allah di dalam hati mereka. Inilah yang biasa muncul dari pecahan-pecahan kelompok-kelompok yang ada. Jadi ada kelompok terus pecah lagi. Ya.
Jadi kita ulangi lagi di atas tadi ini. Ya, kita di sini. Ada juga sekelompok orang yang alih-alih ibadah mereka menjadi modal, perbaikan keadaan dan penyucian juga, malah menyebabkan pengeruhan, memperkeruh dan menghitamkan kalbu mereka. Sehingga timbullah sifat ujub. Jadi hasilnya bukan mukhlis atau mukhlas, tetapi ujub. Ya. Kagum pada diri sendiri. Hanya takabur. Saya, kira-kira gitu. Saya, siapa lagi kalau bukan saya. Congkak dan prasangka buruk. Ini adalah congkak, takabur, dan berprasangka buruk. Ya. Prasangka buruk pada hamba-hamba Allah di dalam hati mereka. Jadi makanya jemaah sekalian, perbedaan-perbedaan kita itu tidak boleh dicelah. Ya, tidak boleh kita katakan bahwa yang ukurannya segini lebih baik daripada ukurannya segini. Tidak boleh, karena nanti masing-masing punya perannya sendiri. Di tentara sendiri sekarang kan sudah mulai dipikirkan itu, bahwa seharusnya kalau jadi tentara tidak perlu dimasalahkan dengan ukuran. Karena kalau orang berperang kan tidak ada ukuran. Berperang orang itu, ya terkadang yang posturnya kecil justru lincah masuk dalam selokan misalnya, bersembunyi. Perang selokan, perang perang parit. Tapi kalau misalnya ya terlalu besar badannya susah. Nah, itulah yang menyebabkan ada perubahan-perubahan. Jadi malah menyebabkan pengaruh dan penghitaman kalbu sehingga timbul sifat ujub, terkagum pada diri sendiri. Takabur, congkak, dan prasangka buruk pada hamba-hamba Allah di dalam hati mereka. Ya. Semua ini bermula dari sikap tidak mendisiplinkan diri dalam memelihara ramuan-ramuan ilahi, yaitu ibadah-ibadah spiritual. Jadi ibadah ritual itu aslinya baik, tapi kalau tidak diramu dengan baik, ya, maka kemudian ini bisa menjadi masalah. Ya. Bisa menjadi masalah kalau kita tidak disiplin. Ya. Ini namanya ibadah-ibadah ritual itu aslinya baik. Ya. Jadi kalau kita berhajat atau punya keinginan, maka kita misalnya bernazar, misalnya puasa 3 hari berturut-turut. Nah, itu ritual semuanya. Nah, tetapi jelaskan sebagian harusnya tidak berhenti pada aspek-aspek itu, harus menyelam ke kedalaman. Jadi dikatakan mendisiplinkan, tapi memang harus mulai dari ibadah ritual rajin, misalnya sholat, puasa, dan sebagainya. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas. Jadi ibadah-ibadah ritual perlu juga. Ya. Jelas bahwa santapan yang dihidangkan oleh ifrit. Ifrit ini sekalian, ifrit ini adalah salah satu jenis jin. Biasa dengar jin ifrit. Jadi ada iblis, ada ifrit. Ya. Jadi jelas bahwa santapan yang dihidangkan oleh ifrit yang keji dan dengan campur tangan nafsu yang melampaui batas hanya akan menumbuhkan akhlak setan itu sendiri. Jadi ujung-ujungnya ada namanya akhlak setan, perbuatan setan ini. Jadi akhlak setan itu sendiri. Ya kalau akhlak setan kebalikan daripada akhlak baik. Misalnya memanggil orang dengan berteriak-teriak, ya. Membawain orang tanpa etika, nah, seperti itu. Akhlak setan namanya. Apabila kalbunya senantiasa menerima santapan setan, sehingga terwujud satu bentuk batin dari semua santapan itu dalam jiwanya. Jadi, kalau kita selalu menyantap dengan santapan setan, menerima santapan setan, kalau kita selalu di situ, menerima santapan setan sehingga terwujud satu bentuk batin dari semua santapan itu dalam jiwanya. Kalau ini kita lakukan, maka dalam waktu singkat ia akan menjadi anak didik dan nasihat setan. Setan. Seperti yang kita bahas kemarin di tadabbur. Ternyata setan yang ikuti tadi malam pembahasan kita di surat Ibrahim. Ayatnya 19. Ini ayat 21. Wa barazu lillahi jami'a, dan berkumpullah semua manusia. Faqala du'afa lilladzina istakbaru, berkatalah orang-orang yang lemah kepada orang yang istikbar, sombong.
Inna kunna lakum taban. Kata mereka ini, kami dulu di dunia, kunna dulu di dunia, kami lakum terhadap kalian adalah taban, pengikut. Fahal antum magununa anna minal adabillah min syai'. Karena kami dulu pengikut kalian, ya kepada andalah kami juga meminta. Ya. Fahal antum magununa anna min adabillah. Ya. Sanggupkah kalian untuk melepaskan kami dari azab Allah? Misal sedikit saja. Lalu mereka berkata, lau hadana Allah, seandainya Allah memberikan petunjuk kepada kami, la hadainakum, kami juga memberikan petunjuk kepada kalian. Hari ini sawaun alaina, sama saja kedudukan kita sekarang. Ajazina am sabarna, apakah kita berkeluh kesah ataukah sabar, sama saja. Malah nami tidak akan merubah keadaan kalau bukan Allah yang ingin merubahnya. Ya. Jadi inilah apa namanya pernyataan bahwa ternyata ada seperti itu. Nah, siapakah tadi di sini sudah mustakbirin di sini? Istikbar itu orang, istakbar. Semua ini berbicara tentang manusia. Kata-kata jamiah di sini seluruh manusia. Ya. Tapi karena ada yang tidak mau, maka kemudian ini dia. Ya. Lahirlah ayat 22 ini. Waqala syaitan, tiba-tiba syaitan muncul di sini. Di atas dari sini kan tidak ada kata syaitannya. Tiba-tiba di sini waqala syaitan, berkatalah syaitan itu. Berkatalah syaitan tadi, lama kutialam, pada saat urusan diperkarakan, diputuskan. Ketika urusan sudah diputuskan, innallaha wa'adakum wa'adal haq. Jadi syaitan berkata kepada yang telah diputuskan bersalah, padahal dia ikut sama syaitan ini, berkatalah Allah, innallah, sungguhnya Allah, wa'adakum, menjanjikan kalian, wa'adal haq, janji yang benar. Wa wa'adtukum, dan aku pun datang menjanjikan kepada kalian. Fa'akhlaftukum, tetapi aku menyalahi, mengingkari janji tersebut. Wa ma kana li alaikum min sultan. Kenapa saya menyimpan dari sini? Karena wa ma kana li, tidak pantas bagi saya, alaikum terhadap kalian, min sultan. Ya. Karena kalian pada hakikatnya memiliki sultan, kekuasaan. Kita sudah bahas kemarin sultan. Ya. Waj'alli min ladunka sultanan nasira. Min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Ya. Maka nali alaikum, tidak mungkin saya punya kewajiban kepada kalian, ya, penugasan, kecuali bahwa saya memanggil kalian, da'autukum fastajabtum, lalu kemudian kalian mengijabah. Ya, saya meminta, kamu mengijabah, minta pertolongan. Faqala lalu kemudian berkata, talumuni walumu anfusakum. Fala talumuni, maka janganlah kalian mencela aku. Walumu anfusakum, sebaliknya celalah diri kalian sendiri. Bisa diartikan walumu anfusakum. Ya. Sucikanlah hati-hati kalian, supaya hati kalian menjadi bersih suci. Ma ana bimusrihikum, kata yang al-akbar tadi. Ma ana bimusrihikum, saya tidak punya undangan bimusrihikum, untuk menolong kalian. Wa ma'antum, begitu kalian juga tidak diberikan undangan atau relevansi atau otoritas bimusrihi, untuk menolong aku. Jadi saya tidak mungkin menolong kalian, dan kalian tidak perlu ingat kepada saya harus menolong aku. Ya. Inni kafartu bima asyraktumuni min qabl. Sungguhnya aku telah ingkar terhadap asyraktumuni, apa yang dulu kalian perserikatkan aku dengannya, min qabl, sebelumnya. Inna zalimina, sungguhnya orang zalim itu lahum, bagi mereka azabun alim. Ada azab. Jadi dari sini saya kira kelihatan ya. Surat Ibrahim ayat 22 ini ya. Baiknya adalah syaitan. Yang di sini tadi belum kelihatan syaitannya. Di sini hanya menggunakan kata saya, dalam hal ini menggunakan kata kami. Ya. Jika dia pejamkan mata fisiknya dan melihat
dengan mata rohaninya, maka dia akan menemukan dirinya sebagai bagian dari golongan setan yang terkutuk itu. Coba, akan mengerikan. Pada saat itu tiada lain yang didapatnya kecuali kerugian besar dan penyesalan demi penyesalan. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat kalau sudah terjadi. Ya, sudah terjadi. Seperti tadi ada orang di cerita-ceritakan tadi di sekitar Bandung sana gantung diri. Ya, masih muda orangnya, laki-laki. Akhirnya kemudian ya meninggalkan dunia dengan cara yang seperti itu. Pada saat itu tiada lain yang dapat didapatnya kecuali kerugian yang besar dan penyesalan demi penyesalan. Tapi sayangnya semuanya sudah terlambat, sudah lewat, ya. Sudah lalu. Setiap pesuluk jalan akhirat dan pengembara jalan menuju Allah hendaklah melakukan hal-hal berikut ini. Jadi ada dua hal yang dianjurkan Imam Khomeini di sini. Satu, secara disiplin, rutin dan cermat, maka yang seperti ini layaknya seorang dokter. Jadi dokter itu harus cermat. Jadi layaknya seorang dokter yang baik dan teman yang peduli. Jadi dokter yang baik dan teman yang peduli, mereka memeriksa semua aib dan catat dalam suluk dengan penuh teliti. Jadi selalu kita periksa jiwa kita. Pada saat-saat pemeriksaan dan pengecekan itu, pesuluk tidak boleh lupa untuk senantiasa mohon lindungan, merunduk-runduk dan memelas Allah SWT yang Maha Kasih, terutama pada saat dia menyendiri. Jadi itu yang dipesankan yang pertama tadi adalah disiplin, ya. Kemudian yang kedua ini adalah membolehkan atau menerima mereka untuk melakukan perbaikan terhadap lingkungan ini, memohon lindungan terhadap lindungan Allah SWT. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah. Jadi pada saat-saat pemeriksaan dan pengecekan itu, pesuluk tidak boleh lupa untuk senantiasa mohon lindungan, merunduk-runduk dan memelas Allah SWT yang Maha Suci, terutama pada saat dia menyendiri. Ya Allah, sungguh Engkau mengetahui kelemahan dan kefakiran kami. Engkau mengetahui bahwa kami tidak dapat lari dari musuh yang kuat dan perkasa ini. Musuh yang bahkan ingin memperdaya para nabi yang agung dan para wali yang sempurna dan berkedudukan tinggi. Sekiranya pancaran rahmat dan bantuan-Mu tidak meliputi kami, ya Allah, maka pasti musuh yang kuat ini akan menghancurkan dan membinasakan kami, sehingga kami akan terombang-ambing dalam kegelapan dan kemalangan. Ya. Kumohon kepadamu, ya Allah, agar Kau tuntun tangan-tangan kami yang kebingungan ini, yang tengah berada dalam lembah kesesatan ini, yang hilang di tengah sahara kedurjanaan ini. Ilahi, sucikan kalbu kami dari segala macam sifat tipu muslihat, bangga pada diri, dengki, syirik, dan keraguan-keraguan. Sungguh Engkaulah pelindung dan penuntun kami. Jadi kita sampai di sini pada kesempatan malam hari ini. Tanggal 20. Yang mau bertanya dipersilakan. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz, kembali kepada topik yang tadi siang dicantumkan pada malam ni, maka hakikat yang hakiki, selama Allah tidak pernah satu saat pun hilang daripada batin terdalam kita, maka kita juga setiap saat berpotensi untuk senang-senang daripada alam nasut dan terus menuju ke alam jabarut tadi. Dan apakah itu bermakna ritual-ritual ibadah yang ilahi tadi yang disebutkan Ustaz tadi amat membantu, terutama yang sunat, sebab yang wajib kan kita lakukan pada waktu-waktu tertentu and limited edition, sedangkan sunat
boleh berterusan tanpa diberhentikan di mana, bila mana pun. Beri pencerahan Ustaz berkaitan. Barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi memang jemaah sekalian tadi kita bicara tentang riyadhah, latihan-latihan. Nah, yang bisa dilakukan untuk melakukan riyadhah ini adalah yang sunnah saja. Karena yang fardu atau yang wajib tidak bisa ditambah. Ya, saya salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat. Tapi kalau yang sunnah bisa diperbanyak tanpa bilangan sekalipun. Salat 2 rakaat, bangkit dari salat 2 rakaat. Jadi itu ritual penting sekali. Tidak bisa kita melewatkan atau melewati ritual. Cuma tidak boleh berhenti pada ritual. Setiap yang ritual punya makna-maknanya. Seperti contohnya salat, punya makna yang sangat dalam. Kita membahas salat misalnya dari awal sampai akhir itu butuh berapa lama, terutama kalau kita juga ingin memahami makna-maknanya, rahasia-rahasianya. Ya. Karena salat itu kan ada gerakan, ada bacaan. Ya. Gerakan dan bacaan itu masing-masing punya makna. Ya. Wudhu misalnya, dan seterusnya. Nah, jadi ritual ini tidak bisa dihentikan. Nah, yang menjadi masalah, banyak orang yang hanya berhenti di ritual, bahkan mengejar banyaknya ritual, tapi pemaknaan memberikan arti terhadap ritual-ritual itu tidak ada. Seperti contohnya berpuasa. Berpuasa mungkin Senin Kemis, tetapi pada faktanya yang bersangkutan masih suka menggibah orang, mentajassus. Nah, ini menunjukkan bahwa dia tidak mengerti makna puasa. Karena puasa itu kan pada dasarnya adalah belajar, riyadhah, melatih diri untuk melawan diri. Jadi puasa itu adalah caranya Tuhan membuat kita latihan melawan diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa menaklukkan alam kalau kita tidak bisa menaklukkan diri sendiri. Tapi kata Nabi, siapa yang bisa menaklukkan dirinya, berarti dia bisa menaklukkan alam atau lingkungan hidupnya, lingkungan sekitarnya. Ya, jadi ritual ini sangat-sangat penting, tapi disertai dengan proses pemaknaan. Semuanya ada. Saya kira kita sudah sangat terbantu oleh satu ayat di dalam surat Haji yang berbicara tentang hewan kurban, yang mengatakan lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanalut taqwa minkum. Jadi situ dikatakan bahwa korban itu tidak sampai, sekali-sekali tidak sampai kepada Allah darah dan dagingnya. Ya. Lan yanalallah luhumuha, luhum itu darahnya, dagingnya. Wala dima'uha, dan juga darahnya. Ini menunjukkan bahwa yang zahiri tidak sampai kepada Allah. Tapi pintu, misalnya pintu. Misalnya karena darah dan dagingnya tidak sampai kepada Allah, kita tidak perlu menyembelih kambing. Ini keliru. Kenapa? Karena menyembelih kambing itu penting, punya makna yang sangat penting, yaitu menyembelih sifat-sifat hewannya kita. Itu adalah korban. Jadi perlu kita berkorban. Ya. Nah, itu ritual. Tetapi ada di baliknya, yaitu takwa. Lan yanalallah luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Jadi yang sampai kepada Allah itu adalah takwanya. Apa itu takwa? Nah, takwa kita bisa lihat di tempat lain. Takwa itu adalah berkorban untuk orang lain, menahan diri dari amarah dan seterusnya. Itu dibicarakan di dalam surat Ali Imran. Nah, jadi ulangi lagi bahwa ritual sangat penting, tetapi tidak boleh berhenti di permukaan. Karena ritual yang berhenti di permukaan berarti sama tadi di atas dengan oleh ahli fikih, belajar tentang fikih saja ya. Padahal bukan itu yang kita inginkan. Kita inginkan itu adalah menjadi manusia yang sempurna. Ya, manusia yang sempurna. Manusia yang memiliki kearifan yang tinggi. Itu yang diinginkan oleh Allah sebetulnya. Jadi kalau kita cuma rajin sholat, puasa dan sebagainya, tapi tidak memiliki maknanya, ini justru berbahaya. Contoh misalnya jilbab. Jilbab itu kan kain ya, untuk menutupi tubuh kita, aurat kita. Apa itu aurat? Aurat itu kan seperti aib yang tidak boleh diketahui orang lain, cuma kita saja. Itu aib. Jadi kalau kita pakai jilbab, berarti simbol bahwa kita itu menyembunyikan, menutupi aib kita. Nah, karena Tuhan telah memberikan syariat kepada kita untuk menyembunyikan aib kita, jangan sampai kita mengungkapkannya, termasuk mengungkapkan aib orang lain. Jadi kalau aslinya kalau kita pakai wanita pakai jilbab, dia tuh orang yang pintar menyimpan rahasia. Ya, menyimpan rahasia itu namanya kalau dia kalau dia
berjilbab, ya. Karena yang disimpan di dalam jilbab itu kan aurat itu aib, ya. Tidak boleh. Yang tahu aib itu dari kita saja dan Allah. Nah, Allah mengatakan, kalau saya sudah memelihara aibmu, kamu jangan ungkapkan kepada orang. Ya, seperti itulah. Maka kemudian jilbab itu adalah untuk menutupi aib kita. Maka kalau aib kita sudah ditutup, apalagi aib orang lain. Nah, makanya kalau ada orang pakai jilbab tetapi masih menggunjing orang, masih tajasus mencari-cari kesalahan dan kekurangan orang, nah berarti hakikatnya tidak sampai ke dalam, berarti hanya berhenti di jilbabnya saja. Dan orang berjilbab seperti ini tentu banyak bermasalah, pakai jilbab tapi macam-macam. Nah, jadi dengan demikian kita harus memahami bahwa jilbab adalah menutup. Nah, begitu ya dengan lain, sholat, puasa, semuanya punya makna-makna lahiriah, makna-makna batiniah. Dan makna-makna batinnya inilah yang bisa merubah kita sebetulnya manusia. Jadi seperti itu. Jadi dengan demikian harus ada keberlanjutan dari zahir ke batin. Tidak bisa dipisahkan antara yang zahir dan batin atau yang eksoteris dengan yang esoteris. Ya, seperti itu. Karena komunikasi kita ini karena ada eksoteris. Kita bisa berkomunikasi karena masing-masing kita punya raga, punya tubuh, punya badan. Kalau badan kita tidak ada, tidak bisa berkomunikasi. Nah, seperti itu. Ada lagi yang lain? Ada saya di chatroom, ada satu pertanyaan. Kita ke chatroom dulu. Kita ke chatroom. Dari Pak Burhan. Dalam buku ini, almarhum Imam Khomeini menyebutkan akan beberapa kelompok muslimin yang tersilap langkah di dalam perjalanan menuju kesempurnaan. Apakah ini salah asuhan mursyidnya, atau setan selalu menghiasi amal-amal mereka, sehingga mereka jatuh pada sifat takjub atau ujub dan sebagainya? Bagaimana pula dengan para ahli ibadah boleh menyimpan dari akhlak mulia kepada akhlak jelek? Nah, jadi kita sebut yang pertama dulu tadi. Ya. Jadi ada beberapa orang yang bisa silap, bisa salah langkah, ya, dalam perjalanan menuju kepada kesempurnaan. Ya. Apakah itu kesalahan mursyidnya? Tentu bukan. Karena kalau dia mengajar dengan salah, berarti dia bukan mursyid sebetulnya. Kalau mursyid itu dari kata irsyad, menggait orang kepada jalan yang benar. Itu mursyid. Nah, kalau dia mursyid beneran, dia menggait, maka kalau begitu yang salahnya di mana? Yaitu pada muridnya, karena murid juga masih terus-menerus diikuti oleh syaitan. Jadi murid lah. Jangankan mursyidnya kita manusia biasa, bahkan mursyidnya adalah Nabi Nuh, bisa anaknya menyimpang. Ya. Kalau kita lihat itu sampai kemudian Nabi Nuh mengatakan, wahai anakku, naiklah di perahu ayah. Jadi mengatakan, tidak wahai ayah, saya akan pergi ke tempat yang tinggi. Seperti itu. Nah, jadi Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut juga. Ya. Jadi dengan demikian ini salahnya muridnya. Apa yang harus diperbaiki? Dan mereka harus mundur ke belakang, perbaiki niat dulu. Apa niatnya? Niatnya ikut suluk apa? Kalau niatnya ikut suluk misalnya, hanya untuk sekedar membuang waktu, mengisi kegiatan, nah ini tidak akan sampai ke sana. Tidak ada keinginan untuk belajar secara sungguh-sungguh. Nah, itu dia. Ketika ada keinginan untuk belajar sungguh-sungguh, pasti ada riyadhah namanya, latihan-latihan. Nah, latihan-latihan itu seperti tadi yang kita bicarakan dengan Pak Nur di pertanyaan pertama, yang bisa membawa kepada pengalaman rohani, karena latihan membawa kepada pengalaman rohani. Ya, jadi latihan-latihan ini harus kita lakukan. Nah, bagaimana apa saja dia kegiatan dalam latihan-latihan itu? Ya, terutama tadi ritual-ritual agama. Ritual agama diperbanyak, maka kemudian itu adalah latihan. Jadi tidak ada latihan yang paling indah daripada ritual. Tapi itu latihan, ingat ya, itu latihan. Riyadhah namanya. Ada yang dituju. Contoh misalnya, kalau kita olahraga, katakanlah main bola sepak, olahraga. Itu kan sebetulnya bukan olahraga jadi tujuannya sebetulnya. Tujuannya adalah agar kita kuat, ya, otot-ototnya kencang, tulangnya misalnya kuat, nah seperti itu. Nah, begitulah juga dengan riyadhah ini, tujuannya bukan hanya berpuasa, tapi tujuannya bukan puasa. Tujuannya adalah memperkuat otot-otot rohani kita. Ya.
tadi dengan pemain sepak bola atau bola sepak memperkuat otot-ototnya sehingga kemudian nanti menjadi kuat menghadapi musuh, menghadapi lawan, dia kuat. Nah, ketika otot-otot rohani kita menjadi kuat, maka jiwa kita menjadi kuat menghadapi godaan iblis yang selalu menyusup masuk ke dalam jiwa kita untuk menciptakan angan-angan, pikiran-pikiran yang sebetulnya tidak masuk akal, tidak rasional. Makanya karena gurunya di sini adalah membimbing kepada jalan yang benar masuk akal, namanya mursyid. Seperti itu. Jadi masuknya seluruh bahagia itu yang itulah. Nah, kemudian yang kedua, ada yang menyimpang dari akhlak mulia pada akhlaknya. Saya kira ada seperti itu, Pak. Jadi ada orang menyimpang. Jadi makanya perjalanan kita, kata para ahli sufi atau irfan ya, perjalanan kita dari khalq, kalau berdasarkan buku tadi sore, dari khalq, dari makhluk menuju kepada hak, kepada Allah, itu sepanjang perjalanan itu kita, kan tadi ada marhalah-marhalah, ada tingkatan-tingkatan. Nah, untuk sampai ke sana itu kan butuh tingkatan-tingkatan, butuh penjelasan-penjelasan. Nah, di dalam perjalanan menuju ke sana itulah syaitan itu juga bekerja untuk kita. Sehingga banyak diantaranya nanti yang tidak sampai ke puncak. Nah, maka dikatakan tadi, summa radadna asfala safilin illa, kecuali alladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Terima kasih banyak Bapak sekalian yang telah ikut bertanya dan ikut menghadiri majelis kami pada sore hari ini. Semoga Allah SWT memberikan keberkahan kepada Bapak Ibu semuanya, diangkat derajatnya, dimurahkan seluruh urusannya, sehingga kita bisa selalu ketemu pada setiap hari Sabtu malam. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.